Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 3 yaitu kontrol elektronik sepeda motor, topik sistem ECU pada sepeda motor yang beranggotakan Nanda Gusti Rizky dengan NIM 22073069 dan saya Fajri Aulia Irwan 22073015. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nanda. Pada Nanda kita persilahkan. Baik, terima kasih para moderator. Baik, di sini kami kelompok 3 akan eh, membuat video tentang ECU sebagai ahli ECU, di mana eh, makalah ini bertajuk Electronic Control Unit atau ECU disusun untuk mengkaji peran sentral ECU dalam teknologi otomotif modern, mulai dari prinsip kerja dasar hingga perkembangannya terkini. Sebagai komponen kritis, ECU tidak hanya mengontrol kinerja mesin, transmisi, dan emisi, tapi juga mendorong terciptanya kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Melalui analisis literatur ilmiah, artikel jurnal, dan sumber daring terpercaya, makalah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang evolusi ECU setelah dampaknya pada inovasi otomotif. Nah, penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung penyusunan makalah ini dan juga video pembelajaran ini. Baik, langsung saja eh, materi selanjutnya. Nah, di bab satu ini ada pendahuluan yang mana latar belakang dari makalah video ini yaitu transformasi teknologi otomotif, di mana perkembangan teknologi ini sangat pesat mendorong industri otomotif beralih dari sistem mekanik atau pneumatik ke sistem elektronik dengan ECU sebagai komponen kunci untuk kontrol kinerja kendaraan yang lebih efisien dan presisi. Nah, kedua yaitu latar belakangnya adalah peran vital ECU. ECU mengatur fungsi kritis seperti mesin, transmisi, emisi, dan sistem lainnya, meningkatkan efisiensi bahan bakar, kinerja mesin, serta keselamatan kendaraan modern. Yang ketiga yaitu ekspansi ke berbagai sektor. Penerapan ECU tidak hanya pada kendaraan penumpang, tetapi juga merambah ke sektor industri dan kendaraan khusus yang mendorong inovasi teknologi otomotif yang lebih cerdas dan ramah lingkungan. Tujuannya dari latar belakang ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip kerja ECU, perannya dalam kendaraan modern, serta tentang tantangan dan peluang pengembangan ECU di masa depan. Nah, rumusan masalahnya yang pertama itu adalah di sini akan menjelaskan tentang deskripsi tentang ECU sepeda motor. Yang kedua yaitu akan menjelaskan tentang komponen utama dari ECU sepeda motor. Dan ketiga menjelaskan tentang wiring diagram atau seri dan bagaimana sistem ECU bekerja pada sepeda motor. Serta akan membahas tentang jenis-jenis ECU sepeda motor yang ada di pasaran. Nah, untuk tujuannya tersendiri adalah ada empat. Yang pertama itu diharapkannya mahasiswa dapat memahami apa itu ECU sepeda motor. Kedua, yaitu mahasiswa dapat mengetahui komponen utama dari ECM atau ECU sepeda motor. Ketiga, mahasiswa dapat mengetahui wiring diagram dan cara membacanya, serta bagaimana seri dan sistem ECM bekerja pada sepeda motor. Yang terakhir yaitu mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis ECU sepeda motor yang ada di pasaran saat ini. Nah, manfaat dari makalah atau video ini pertama itu untuk memberikan wawasan pada mahasiswa tentang apa itu ECM sepeda motor, serta dapat membantu mahasiswa mengetahui komponen utama dari ECM sepeda motor, dan juga mahasiswa juga dapat mengetahui bagaimana membaca wiring diagram seri dan bagaimana sistem ECM, ECU bekerja pada sepeda motor. Nah, mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis ECU atau CM sepeda motor. Langsung saja kita akan membahas bab 2-nya itu pembahasan, di mana di sini yang pertama akan menjelaskan deskripsi ECU atau ECU sepeda motor. Nah,
ECM atau Engine Control Module juga dikenal sebagai ECU atau Engine Control Unit adalah sistem komputer yang bertindak sebagai otak pada mesin kendaraan, termasuk sepeda motor. ECM mengatur operasi mesin secara real time dengan memproses data dari sensor dan mengontrol aktuator untuk mencapai efisiensi, performa, dan emisi yang optimal. Nah, Electronic Control Module merupakan unit komputasi terintegrasi pada kendaraan bermotor, terdiri atas komponen fisik, hardware seperti papan sirkuit elektronik yang dioperasikan melalui instruksi terprogram atau software pengatur mekanisme operasional mesin. Nah, dalam konteks perangkat elektronik kendaraan, istilah Electronic Control Unit merujuk pada sistem tertanam yang bertugas mengatur satu atau lebih sistem kelistrikan dalam mode transportasi. Nah, Engine Control Module atau sering disebut juga Engine Control Unit memiliki peran sentral dalam mengatur berbagai aspek kinerja mesin sepeda motor secara elektronik. Adapun fungsi utama ECU ini yaitu meliputi yang pertama sebagai pengendalian bahan bakar. ECM mengatur jumlah bahan bakar yang disuntikan ke dalam ruang bakar berdasarkan data dari berbagai sensor seperti kecepatan mesin atau RPM serta posisi throttle, suhu mesin dan tekanan udara yang masuk ke ruang bakar. Yang kedua yaitu pengendalian pengapian, mana ECM bertanggung jawab mengatur waktu pengapian atau ignition timing dengan mempertimbangkan parameter seperti kecepatan mesin, beban, dan suhu mesin. Yang ketiga yaitu pengendalian throttle. Nah, di mana untuk motor terkini ini sudah menggunakan eh, fly-by-wiring atau eh, tidak menggunakan sistem yang konvensional. Semuanya sudah dikendalikan oleh ECU, yang mana ECU ini mengatur buka katup throttle secara elektronik sesuai dengan input dari pengendalian gas atau throttle grip. Yang keempat yaitu adalah pemantauan sensor. Nah, ECM ini menerima data secara real time dari berbagai sensor, termasuk sensor suhu mesin, sensor tekanan udara, sensor oksigen, dan sensor posisi throttle. Di mana sensor ini berperan penting untuk memberikan informasi kepada ECU untuk di mana ECU akan memerintahkan aktuatornya bekerja sehingga komponen bekerja dengan optimal tanpa adanya kendala dan sesuai dengan perintah dari ECU. Nah, yang kelima yaitu adalah diagnostik dan pemantauan kinerja. ECM dilengkapi dengan sistem diagnostik mandiri atau self-diagnosis yang mampu mendeteksi ketidaknormalan fungsi mesin. Jadi ECU bisa membaca semua hal yang eh, semua anomali yang terjadi pada kondisi mesin. Yang mana jika ada kerusakan, maka ECU dapat mendiagnostik atau memantau kinerjanya langsung. Yang keenam yaitu pengendalian emisi gas buang, yang mana ECM berperan juga dalam mengatur emisi gas buang dengan mengontrol proses pembakaran. Nah, ECM di sini sangat berperan penting untuk membaca kadar gas emisi yang terbuang, di mana sensor akan membacanya dan akan mengevaluasinya ke ECU, sehingga ECU akan memberikan perintah kepada injektor ataupun pengapian untuk bekerja sesuai dengan data yang diterima dari sensor O2-nya. Nah, selanjutnya yaitu adalah eh, komponen utama ECM atau ECU sepeda motor. Yang pertama yaitu ada microcontroller atau microcontroller unit atau MCU. Microcontroller ini merupakan otak dari ECM atau ECU yang bertugas memproses sinyal dari berbagai sensor dan mengirim perintah ke aktuator. Lanjut, moderator. Nah, yang kedua yaitu ada memori atau ECU ini juga dilengkapi dengan berbagai jenis memori untuk mendukung kinerjanya. Di mana seperti yang kita tahu, memori ini berfungsi untuk menyimpan data ataupun perintah-perintah yang telah ditanamkan kepada sirkuitnya.
yang akan membantu membaca semua kerja dari kontrol-kontrol yang ada pada sepeda motor. Nah, contoh-contoh jenis memori yang mendukung kinerjanya itu ada beberapa seperti read-only memory atau ROM. Ini adalah komponen yang menyimpan perangkat lunak dasar dan parameter operasi mesin yang tidak bisa diubah. Nah, yang kedua itu ada random access memory atau RAM yang menyimpan data sementara yang diperlukan selama mesin beroperasi. Yang ketiga yaitu electrically erasable, programmable, read-only memory atau EEPROM, menyimpan data yang bisa diubah dan disimpan kembali, seperti kode kesalahan atau trouble codes yang terdeteksi. Nah, mungkin materi selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan Juptawandra pada eh, saya kembalikan dulu kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nanda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Juptawandra. Pada Juptawandra dipersilahkan. Baik, mungkin bisa kita lanjutkan kepada Saudara Jupta, silakan. Baik, nah, oke. Tiga sirkuit input atau output interface. Sirkuit input bertugas menerima sinyal dari berbagai sensor untuk memantau kondisi mesin dan lingkungannya. Sinyal analog dari sensor akan dikonversi menjadi sinyal digital oleh analog to digital converter atau ADC dengan resolusi 10 sampai 12 bit. Sirkuit input meliputi yang pertama ada sensor posisi turtle atau TPS turtle position sensor. Yang kedua ada sensor MAP atau manifold absolute pressure. Yang ketiga ada sensor suhu mesin atau ACT, Angel Coolant Temperature Sensor. Yang keempat ada sensor oksigen atau O2 sensor atau lambda sensor. Yang kelima ada sensor putaran mesin atau CKP, Kensah Position Sensor. Yang keenam ada sensor intake air temperatur atau IAT atau IAT. Yang ketujuh ada sensor knock. Circuit output. Setelah memproses data dari sirkuit input, ECM atau ECU mengontrol aktuator melalui sirkuit output. Sirkuit ini mengatur duty cycle dari sinyal listrik untuk mengaktifkan aktuator. Seringkali menggunakan teknik pulse width modulation atau PWM. Beberapa aktuator utama yang dikontrol melalui sirkuit output meliputi yang pertama ada injektor bahan bakar, yang kedua coil atau coil pengapian, yang ketiga ada turtle actuator control atau TAC mengontrol bukaan turtle secara elektronik pada sepeda motor dengan turtle by wire. Lanjut.
Yang lanjut, yang kecil wiring diagram atau seri dan bagaimana sistem ECM atau ECU bekerja pada sepeda motor. Wiring diagram atau ECM atau ECU menggambarkan bagaimana setiap komponen dalam sistem saling terhubung. Diagram ini biasanya terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu sumber daya listrik, sensor, modul ECM atau ECU, aktuator, dan koneksi ke sistem diagnostik. Baik, di sini saya akan membaca wiring ECU dan sensor Honda Beat ESO K81H N52 ini. Yang mana kita mulai dari bawah, yakni sekitar alternator. Ini mana ada warna kuning, kabel warna kuning. Ini mana di bagian alternator merupakan kabel output dari sumber tegangan lampu yang cenderung cahayanya berwarna kuning. Khusus pada motor dengan sistem pengisian full wave, baik satu fase atau tiga fase, kabel dengan warna kuning merupakan output sebagai tegangan untuk sistem pengisian. Nah, untuk yang warna putih, kabel merupakan bagian alternator dari sumber tegangan untuk sistem pengisian. Warna biru kuning untuk warna kombinasi kabel output dari pulse generator alias pulse sebagai pembaca sensor posisi poros engkol atau sebagai trigger untuk pemicu keluarnya tegangan pengapian. Untuk warna hijau merupakan kabel untuk ground. Nah, untuk warna putih yaitu warna kombinasi eh, putih kuning yaitu kabel output dari pulse generator sebagai pembaca sensor posisi poros atau sebagai trigger untuk memicu keluarnya tegangan pengapian untuk motor dengan sistem PGMFI. Lanjut ke wiring body, mari kita simak. Di mana merah merupakan kabel output sebagai sumber tegangan baterai. Nah, hitam merupakan kabel ignition switch, coklat merupakan output dari saklar lampu yang mengarah pada lampu kota, lampu belakang. Nah, sedangkan coklat putih masih bagian dari output saklar lampu yang mengarah ke lampu utama. Nah, yang putih adalah output dari saklar lampu yang dari kabel warna coklat yang mengarah pada lampu dekat. Sedangkan warna biru yaitu output dari saklar lampu pula. Nah, ini mungkin merupakan wiring diagram dari ECU serta sensor-sensornya. Bisa kita baca lebih lanjut di sini. Kita gunakan di sini merupakan bagian untuk full pump. Di sini tipe TPS-nya, sini injektor, ini sensor IoT dan sini sensor MAP. Nah, untuk warna kabel dari sensor MAP ini, manifold absolute pressure-nya itu kuning atau orange. Nah, untuk yang hitamnya itu 12 volt. Sedangkan untuk sensor IoT, kabelnya itu hijau coklat dan pink putih. Untuk injektor hitam yang 12 volt serta kabel warna pink garis biru. Untuk TPS yaitu hijau hijau coklat, putih merah dan kuning hitam. Untuk full pump yaitu hitam 12 volt dan coklat hitam. Baik, lanjut. Nah, di sini juga ada blok diagram dari ECU yang bisa kita lihat, yang dimana ini gambaran output dan input dari ECU, di mana di sini ada masukan dari sensornya. Nah, di sini ada outputnya. Di sini adalah bagian-bagian yang eh, ada di dalam ECU yang bekerja untuk mengatur sinyal dari sensor sehingga diolah di dalam ECU ini di main software
sehingga main software ini akan meneruskannya ke untuk main software ini membaca semua perintah dari sensor dan akan memerintahkannya lagi ke aktuatornya. Lanjut di sini yaitu ada seri dan bagaimana sistem ECU bekerja pada semesta motor. Seperti yang kita tahu, sistem ECU ini memiliki input serta outputnya. Nah, di sini ECM membutuhkan suplai listrik yang stabil agar dapat berfungsi dengan baik. Tegangan listrik dalam sistem ECU biasanya bersumber dari aki atau baterai yang dialirkan melalui sekring relay utama. Nah, saat kunci kontak diputar ke posisi on, relay utama akan mengaktifkan aliran listrik ke ECM. Sistem ini kemudian menjalankan perintah awal atau self check sebelum mulai mengontrol fungsi utama mesin, seperti pengapian, penyemprotan bahan bakar, dan kontrol emisi. Nah, setelah menerima data dari berbagai sensor, ECM memproses informasi tegangan tersebut dan mengeluarkan sinyal output dalam bentuk tegangan listrik. Sinyal ini dikirim ke aktuator seperti injektor bahan bakar, koil pengapian, dan untuk mengatur kerja mesin sesuai dengan kondisi yang terdeteksi. Dengan adanya ECU ini, performa mesin dapat dioptimalkan sehingga lebih efisien dan bertenaga dan ramah lingkungan. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya saya bacakan sendiri, yaitu tentang yang keempat, jenis-jenis ECM atau ECU pada sepeda motor. Yang pertama, jenis ECU berdasarkan mekanisme kontrolnya. Berdasarkan mekanisme kontrolnya, ECU pada sistem injeksi bahan bakar dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu open loop dan closed loop. Di mana kita lihat pada gambar terdapat open loop dan closed loop engine control. Lanjut. Yang pertama ada ECU open loop. ECU jenis ini bekerja dengan membaca data dari berbagai sensor, seperti sensor RPM, throttle position sensor atau TPS, airflow sensor, manifold pressure sensor, dan intake air temperature sensor. Berdasarkan data yang diperoleh, ECU kemudian memilih nilai yang sesuai dari tabel pemetaan atau mapping dalam memorinya untuk menghasilkan sinyal kontrolnya yang dikirimkan ke injektor bahan bakar. Injektor kemudian menyuplai bahan bakar dalam jumlah tertentu guna mencapai air fuel ratio yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem ini bekerja secara terprogram tanpa adanya umpan balik dari sensor tambahan setelah pembakaran terjadi. Yang kedua yaitu ECU closed loop. ECU closed loop merupakan pengembangan dari sistem open loop dengan menambahkan sensor oksigen atau O2 sensor yang dipasang pada saluran pembuangan gas buang. Sensor ini berfungsi untuk mengukur kadar oksigen dalam gas buang guna menentukan apakah pembakaran terjadi dalam kondisi lean atau campuran miskin atau rich campuran kaya. Jika kandungan oksigen dalam gas buang tinggi, ECU akan mendeteksi bahwa campuran terlalu miskin dan kemudian menyesuaikan jumlah bahan bakar yang disuplai oleh injektor agar mencapai rasio pembakaran yang optimal. Yang kedua yaitu jenis ECU berdasarkan sistem kontrol. Terdapat ECU standalone. ECU standalone adalah ECU yang dapat diprogram ulang sesuai kebutuhan pengguna. ECU jenis ini biasanya digunakan dalam modifikasi kendaraan balap atau motor custom yang memerlukan pengaturan spesifik untuk meningkatkan performa mesin. Yang B yaitu ECU piggyback. ECU piggyback adalah
unit tambahan yang bekerja bersamaan dengan ECU bawaan pabrik. ECU ini berfungsi untuk memberikan koreksi pada parameter tertentu tanpa menggantikan ECU asli. Selanjutnya yaitu ECU OEM atau Original Equipment Manufacture. ECU OEM adalah ECU standar bawaan pabrik yang telah dikonfigurasi untuk performa standar kendaraan. ECU jenis ini memiliki parameter yang sudah disesuaikan oleh produsen kendaraan agar sesuai dengan regulasi emisi dan efisiensi bahan bakar. Berikutnya itu ada bab 3, penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Deskripsi ECM atau ECU sepeda motor adalah komponen elektronik utama yang berfungsi sebagai pusat kendali sistem mesin sepeda motor. ECU mengontrol berbagai aspek operasional kendaraan, termasuk suplai bahan bakar, waktu pengapian, serta pemantauan emisi gas buang, guna meningkatkan efisiensi dan performa mesin. Yang kedua yaitu komponen utama ECU. ECU terdiri dari berbagai komponen penting seperti microcontroller, memori, ROM, RAM, atau EEPROM, sirkuit daya, sirkuit komunikasi, dan berbagai sensor, TPS, MAP, CKP, CMP, dan lain-lain. Sensor ini mengumpulkan data untuk dianalisis oleh ECU, yang kemudian mengatur aktuator guna memastikan mesin bekerja optimal. Yang ketiga yaitu wiring diagram dan cara kerja ECM atau ECU. ECU bekerja dengan mengolah data sensor melalui serangkaian proses digital yang kemudian digunakan untuk mengontrol aktuator seperti injektor bahan bakar, koil pengapian, dan sistem idle. Wiring diagram menggambarkan hubungan antara sensor, ECU, dan aktuator dalam sistem kelistrikan sepeda motor. Yang keempat, jenis-jenis ECM atau ECU. ECU dapat dikategorikan berdasarkan sistem kontrolnya, open loop dan closed loop. Jenis penggunaannya yaitu OEM, standalone, piggyback, serta fungsinya, ECU injeksi bahan bakar, ECU pengapian, dan ECU hybrid. Setiap jenis ECU memiliki karakteristik dan kegunaan yang disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan. Berikut adalah daftar pusaka dan sekian penyampaian materi kami dari kelompok 3 yaitu tentang ECU pada sepeda motor. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.